Semangat gerak-gerak. Selamat pagi guru. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Dirijen, silakan masuk ke depan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Selamat pagi anak-anak. Mana semangatmu? Semangatku. Ya, semangat semua ya. Ya, hari ini saya semua sebelum pembelajaran dimulai, mungkin mau absen dulu. Mungkin ada yang nggak masuk. Adelina Marinda, Aisyah Fatia, Amanda Putri, Jehekiel, Yesa. Ya, berarti nggak hadir satu ya. Oke. Ya. Untuk sebelum pembelajaran ke materi selanjutnya, Buning ada pertanyaan pemantik. Tentunya kalian itu pasti tiap hari itu ada masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ya. Coba kalian utarakan masalah apa yang kalian alami. Silakan siapa? Oh ya, Aditya, silakan. Saya sering banget kesiangan, Bu. Nih, Saya sering banget kesiangan, Bu. ya. Aditya sering sekali bangun kesiangan. Nah, pasti ada faktor tertentu ini kenapa Adit kok bangun kesiangan. Kenapa, Adit? Ya, Bu, saya suka bermain HP sampai larut malam. Nah, itu dia, bermain HP, ngipet sampai malam. Nah, bermain HP itu apa? Bisa? Oke, mau belajar. Bermain game. Nah, apa lagi bermain game? Nah, apa manfaatnya buat kalian? Buat Adit apa? Tidak ada sih, Bu. Nggak ada, hanya kesenangan Pak kan? Nah, jadi Adik, untuk pengalaman biar kamu tidak terlambat ke sekolah karena alasan bangun siang, maka Saya akan tidur. ya tidur lebih cepat dan tidak bermain HP sampai larut malam. Ini pasti yang mengalami tidak hanya Adit, yang lainnya juga mungkin ada yang mengalami. Ada yang mengalami? Bangun kesiangan gara-gara bermain HP? Pasti ada. Sampai terlambat ke sekolah? Ada. Ya, pasti ada. Ya, makanya lebih disiplin lagi ya. Karena apa? Kalau kita berangkat ke sekolah terlambat, nanti kamu dapat sanksi dari sekolahan dan juga kalian yang provision. Nah, kemudian untuk pembelajaran minggu kemarin kita mau bahas tentang apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Baru 1 minggu. Siapa? Ayo, tunjuk jari. Saya, Bu. Ya, Nizam. Pengenalan komputer. Ya, pengenalan komputer. Benar nggak anak-anak? Ya, di awal pembelajaran itu, apalagi yang kelas 7, mungkin di kelas SD dulu, apalagi masih kurikulum K13 ya. Informatika itu tidak ada dalam kurikulum, jadi mungkin di SD belum dapat pengenalan tentang komputer.
Kemudian berikutnya kita nanti mau belajar tentang berpikir komputasional. Kalian kemarin kan sudah di bilang kuning kalau suruh belajar untuk berpikir komputasional untuk minggu ini. Sudah belajar? Ya, alhamdulillah. Terima kasih sekali, kalian luar biasa. Ya. Jadi untuk pembentukan kelompok saya bentuk dulu. Ya. Pembentukan kelompok ini kuning menurut kemarin tes kalian. Ya, pengenalan yang minggu kemarin kalian kan sudah tes tentang pengenalan komputer. Jadi kuning buat kelompok dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 7. Ya. Saya bacakan ya. Kelompok 1 Adit, 2 Asani, 3 Kezia, 4 Sofia, 5 Liza. Kelompok 2 Mikaela sebagai ketua, yang atas sebagai ketua ya, nanti yang memimpin diskusi. Yang kedua Dea, ketiga Grezila, 4 Sakwa, 5 Tier. Sudah paham dengan kelompok masing-masing? Artinya kalian sudah mengelompokkan ke kelompok masing-masing ya. Jadi di meja seperti ini mengelompok, kalian berkelompok dan nanti ada LKPD dari kuning untuk mendiskusikan tentang masalah atau tentang gambar yang kuning kasih. Paham? Ada pertanyaan sebelum kita ke pembelajaran inti? Ya, paham semua ya? Oke. Nah, kemudian sebelum kita mulai, kuning mau menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita. Ya, perhatikan di layar LCD. Di materi berpikir komputasional ini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu peserta didik mampu mengetahui dan memahami berpikir komputasional. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan materi berpikir komputasional. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menstimulus bagaimana berpikir komputasional untuk memecahkan masalah. Ya, itu ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kita siap untuk belajar berpikir komputasional. Untuk berpikir komputasional ada sejarahnya, yaitu istilah computational thinking atau berpikir komputasional pertama kali dikenal oleh Seymour Papert pada tahun berapa? 1980. Ya, betul, 1980. Dan berpikir komputasional itu sendiri apa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? 7 jari. Saya Bu. Ya, Adit, silakan Adit. Berpikir komputasional atau computational thinking merupakan cara berpikir untuk melihat sesuatu masalah dan menemukan solusi secara sistematis. Oke, betul sekali Bu Adit. Kita kasih aplaus. Ya, berpikir komputasional itu seperti kita dituntut untuk berpikir secara runtuh, secara bertahap, seperti cara berpikirnya di komputer. Ya, seperti kalian kalau mau ke alun-alun Mengging, sebelum kita pergi ke sana, kita kan harus memikirkan. Kalau ke alun-alun Mengging itu alangkah baiknya biar rutenya dekat, kita itu melewati rute yang mana? Rute dari sini kita keluar dari sekolahan, kemudian ke Jalan Solo Semarang, kemudian rambu lalu lintas Ngangkro itu ke kiri, atau
Kita keluar sekolahan, polsek ke kanan, kemudian masuk ke Solo Jogja, kemudian ke belok kanan di Kopassus itu barat-barat sampai alun-alun. Lebih efektif dan urutannya secara runtut itu rutenya yang mana? Ini adalah salah satu cara kita berpikir secara komputasional. Ya, bisa dilanjut? Bisa. Kemudian ada beberapa fondasi dari berpikir komputasional. Ada yang pertama yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Ya. Yang pertama yaitu dekomposisi. Dekomposisi itu apa? Kemampuan memecahkan data, proses atau masalah lebih kompleks ya, menjadi bagi-bagian yang lebih kecil. Mana semangatmu? Semangatmu! Ya harus semangat toh. Kok ikan ini loh? Jam segini udah ngantuk. Ayo semangat mencari ilmu, gak boleh ngerokok ya. Berikutnya pengelolaan pola. Apa itu pengelolaan pola? Kemampuan untuk melihat persamaan atau bahkan perbedaan pola, tren, keteraturan dalam data yang nantinya akan digunakan untuk membuat prediksi dan penyajian data. Misalnya mengenali pola jenis file dari ekstensi seperti file system, file eksekusi, atau file data. Ya, abstraksi, melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola. Algoritma itu adalah mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara step by step, langkah demi langkah, tahapan demi tahapan, sehingga orang lain dapat menggunakan latar atau informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Nah, itu adalah definisi dari algoritma. Jadi nanti ada LKPD yang kalian diskusikan. Ada beberapa gambar yang harus kalian buat algoritma secara urut dan runtut sesuai dengan gambar tersebut. Ya, saya kasih LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalian kerjakan di kertas karton. Nanti kalian presentasikan di depan kelas, ya. Siap ya? Siap. Untuk kelompok 1 dan 5. Jadi di sini ada 4 permasalahan atau 4 gambar yang unik bagi menjadi 7 kelompok ya. Ya. Pembagiannya nanti kelompok 1 dan kelompok 5. Di situ ada gambar berupa perahu, ya, berupa perahu. Di situ kalian amati, kemudian kalian diskusikan pendapat masing-masing, dijadikan satu jadi jawaban. Kalian uraikan jawaban kalian atau hasil diskusi kalian. Kemudian kelompok 2 dan kelompok 6 itu gambar pemandangan alam. Kemudian kelompok 3 dan kelompok 7 gambar seekor panda. Ya. Ada pertanyaan sebelum mengerjakan LKPD? Tidak ada? Ya. Sudah jelas semua? Ya. Silakan kalian kerjakan. Kalau ada kendala, kalian mungkin nggak punya ide untuk berdiskusi itu, bisa kalian cari referensi lain, ya. Di situ kan kamu kan bawa buku paket dari Kemendikbud itu, kemudian bawa e-modul,
sudah bisa browsing. Ya. Bawa HP kan? Sudah semuanya? Ya. Siap presentasi? Siap unjuk? Siap ya? Kalian semua pemberani siap semuanya. Ya. Dimulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Hari yang berbahagia ini kita akan menjelaskan hasil algoritma kelompok kami. Saya Kayana Dialika sebagai moderator. Saya sebagai baca untuk algoritma. Di sini ada sebuah kapal yang sudah terbagi. Bentuk algoritma gambar membandingkan sisi dengan tinggi yang sama ada ukuran panjang dan posisi saling membarengi. Gambar juga bertipe dengan ke atas sedikit kedua sedikit tersebut. Gambar lingkaran di atas sisi panjang tersebut. Gambar terbagi sebanyak 2 gambar juga benda terbang di atas salah satu bunga yang terdiri dari lingkaran sebagai kepala, dua lingkaran, dua garis samping kanan dan kiri lingkaran, dan jempol persegi panjang berulang seperti ini. Jadi kegiatan ini kami sangat senang bisa nilai-nilai pada kelas pada atas. Mau saya hormati. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekarang ada yang ingin ditanyakan. Ya, dari presentasi kelompok 1 sudah selesai. Tadi sudah diuraikan tentang soal ada di gambar itu adalah gambar perahu yang ada burunya. Dan juga sudah dijelaskan bentuk dari algoritma yang sudah komplit sekali, juga sudah sesuai dengan tahapan dari algoritma. Ya, dari kelompok 4. Silakan Chandrawati berdiri. Mengapa gambar huruf tidak dijelaskan sebagai barang tetapi benda terbang? Karena kita sesuai dengan tahapan atau langkah-langkah membuat algoritma. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ya. Itu jawaban dari kelompok 1 yaitu Nizam. Berarti presentasi kelompok 1 sudah selesai. Ya, bisa ditutup. Mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Sekian dari kelompok kami. Selamat pagi. Selamat pagi.
presentasi dari kelompok 2 sudah selesai dengan untuknya mempresentasikan langkah-langkah dari membuat algoritma, yaitu berupa gambar pemandangan alam. Kelompok 5 silakan. Kenapa kalian bisa membuat algoritma seperti itu? Karena kita menyelesaikan gambar, ada lingkaran, segitiga, dan garis lainnya. Maka dari itu kami mengambil kesimpulan seperti yang kami kasihkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus kelompok. Kemudian berikutnya kelompok berapa ya? Kelompok 3. Silakan maju ke depan. Yang lainnya memperhatikan. Di sini kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai algoritma pada gambar C atau gambar panda. Algoritma pada gambar C. Pertama, gambar sebuah lingkaran besar. Kedua, gambar dua lingkaran kecil dalam lingkaran besar bersama. Gambar pandangan transisi. Demikian dari kelompok 3. Apakah ada pertanyaan? Ya, kelompok 3 sudah mempresentasikan dengan gambar panda yang lucu sekali ya. Pintar sekali gambarnya ya. Sehingga bisa menarik untuk membuat algoritma ya. Silakan, ada pertanyaan? Kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan ke kelompok 3. Silakan dari kelompok 6. Nah, silakan. Mengapa kalian mengambil kesimpulan atau algoritma seperti yang Saya mengambil algoritma gambar ini atau beberapa bentuk yang kami sadari, yaitu setelah lingkaran sebagai cermin panda, lingkaran sebagai kepala dan mata panda. Ya. Begitu jawaban dari kelompok 3. jika tidak ada pertanyaan lagi? Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Ya, sama-sama. Di ujung pembelajaran kita ada kesimpulan. Kita simpulkan bersama-sama. Untuk pembelajaran hari ini kita belajar tentang apa, anak-anak? Ya, tentang algoritma. Jadi untuk tahapan-tahapan membuat algoritma, kalian sudah paham semua? Mungkin ada yang belum paham? Sudah semua ya? Ya, sudah. Alhamdulillah. Jadi tujuan pembelajaran kita tercapai. Kalian bisa mengetahui bagaimana cara berpikir komputasional, bagaimana memahami berpikir komputasional, terutama untuk membuat algoritma, dan kemudian menstimulus, menganalisa. Kalian mempresentasikan, sudah selesai, ada umpan balik, ada pertanyaan dari kelompok lain. Ya, sekarang kalian keluarkan HP, bawa HP semua. Ya, kuning ada link, itu adalah asesmen pengetahuan. Kalian juga di Google Form, di link itu, kuning share di grup kelas ya. Kalian buka Google Form. Ada beberapa pertanyaan, kalian isi ya, nanti kalian isi, kalian jawab. Itu sebagai asesmen, sebagai untuk analisis. Kalian sudah memahami apa belum tentang berpikir komputasi? Sudah bisa semua? Sudah selesai? Ya, nanti biar kuning cek di Google Form-nya nih. Di situ nanti sudah ada langsung nilainya. Kita kasih aplaus untuk kita semua. Ditutup untuk Google Form-nya ditutup. Kita ke
berbahagia dan mendapatkan banyak ilmu baru. Ya. Nah, itu beberapa dari perasaan kalian dari refleksi hari ini. Ya, sudah kita tutup untuk Google Jamrutnya. Kita lanjutkan nanti kalau ada kesempatan kita belajar lagi. Kita belajar dengan Google Jamrut juga, dengan media pembelajaran yang lebih inovatif lagi, lebih seru lagi. Ya. Jadi untuk pembelajaran minggu depan kita akan membahas tentang perangkat lunak komputer. Jadi tugas kalian di rumah, kalian mempelajari itu ya, materi perangkat lunak komputer. Apakah ada pertanyaan? Tadi tugasnya apa? Ayo, siapa yang ingat tunjuk jari? Tugas minggu depan. Saya Bu. Ya, Mikaela. Ya, mempelajari perangkat lunak komputer. Jadi kalian di rumah belajar, begitu kuliah nanti masuk ke kelas,